termasuk kesyirikan membaca surah Yasin di kuburan kepada orang-orang salih. Ini dari hal-hal yang tidak diperbolehkan seorang melakukan perkara-perkara di sekitar kuburan dalam bentuk ibadah, walaupun ibadah itu dia tujukan kepada Allah. Adapun baca Quran atau ibadah-ibadah zikir-zikir di kuburan, maka pendapat yang lebih kuat tidak disyariatkan. Ada orang meninggal dunia, asri'u lahu, cepat-cepat kuburkan. Jangan tunda lama-lama. Lebih bagus, lebih baik, lebih cepat. Setelah dikuburkan, bacakan pada bagian kepalanya Al-Fatihah. Bacakan pada bagian kakinya ujung surat Al-Baqarah. Hadis riwayat At-Tabrani. Itu dalil kedua. Dalil ketiga, qiyas. Dalam mazhab Syafi'i berlaku qiyas. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam hadis tentang menancapkan pelepah korma. Kalau pelepah korma bertasbih saja sampai, apalagi bacaan Quran dari manusia. Itulah dalil. Kenapa Yasin? Keutamaan surat Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin. Siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Kebalikan daripada itu, dibaca siang diampunkan malam, dibaca malam diampunkan siang. Apa kualitas status hadis ini? Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid, bisa diamalkan. Dan di kitab Ilal beliau mengatakan semua yang di dalam kitabku ini boleh diamalkan. Beliau jaminannya, ulama salafus saleh ngomong begitu. Kalau ada ustadz sekarang ngomong berbeda dengan Imam Tirmizi, saya ikut Imam Tirmizi aja ya. Di dalam riwayat Imam Abu Daud, Nabi bersabda, Iqra'u Yasin ala mutakum, bacakan Yasin untuk orang mati. Tadi pertanyaannya untuk orang mati apa hidup? Ternyata mauta artinya 3. Kita sudah jelaskan di tempat lain. Ibnu Rif'ah mengatakan mauta artinya man sayamut. Dalilnya surat Az-Zumar. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu akan mati. Mayyit juga mauta. Dan mereka juga akan mati. Berarti bacakanlah Yasin untuk orang yang akan mati, kita-kita ini yang hidup, atau yang sedang sekarat, atau yang sudah meninggal, baik belum dikubur atau sudah dikuburkan. Hadisnya dikatakan soleh oleh Imam Abu Daud, didhaifkan oleh Syekh Albani, disahihkan oleh Ibnu Hibban, disahihkan oleh Al-Hakim, dan saya kemudian bingung juga ya. Kenapa? Kepenelitian saya sama dengan Syekh Albani, hadisnya dhaif. Tapi terbantu oleh satu hadis riwayat Imam Ahmad. Ada seorang sahabat namanya Hudzaif. Hudzaif ini berkata kepada sahabat murid-muridnya, hal minkum man qara'a Yasin, ada yang bisa bacakan Yasin? Dia mau sekarat. Akhirnya Saleh bin Syurai tabi'in bacakan Yasin untuk beliau, wa mata. Lalu meninggal ketika sampai di ayat ke-40-an. Saat ini kita berada di bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban ini sebenarnya dikenal dengan bulan di mana Allah menampakkan amal-amal baik kita. Sehingga dalam suatu riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW itu sering melakukan puasa. Ketika ditanya Rasulullah kenapa senang puasa, karena memang syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu bulan di mana amal baik itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim. Ketika amal itu diangkat oleh Allah, saya dalam keadaan puasa. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang berbahagia, ada fenomena yang sangat kadang menjadi debatable di kalangan teman-teman umat Islam. Terutama di kalangan teman-teman Wahabi. Lagi-lagi Wahabi ini. Kita itu lagi bukan perang, bukan benci ya, tetapi kita itu memang lagi diskusi ya, karena hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah itu, kalau pada separuh bulan Sya'ban
itu bertepatan pada nisfu Sya'ban, itu banyak menyelenggarakan suatu kegiatan-kegiatan. Ya. Kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan itu diisi dengan berdoa ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa motivasi atau latar belakang kegiatan nisfu Sya'ban itu terselenggara di kalangan umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah? Karena mengacu kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ad-Daruqutni, riwayat Ibnu Hibban, Al-Bazzar dan lain sebagainya, bahwa an Mu'ad bin Jabal an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yattali Allah ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Allah Subhanahu wa taala melihat kepada makhluknya, pada umatnya pada lailatan nisfi min Sya'ban, pada separuh bulan Sya'ban. Maka Allah kemudian memberikan maghfirah kepada makhluk-makhluknya, kecuali orang-orang yang menyekutukan kepada Allah dan orang-orang yang di dalam hatinya masih ada kebencian sesama umat Islam. Dengan latar belakang seperti ini, maka Khalid bin Ma'dan, salah seorang perawi hadis, dulu itu mengumpulkan di daerah Syria. Seorang tabi'in, Khalid bin Ma'dan, mengumpulkan saudara, sanak famili, handai tolan. Itu mengumpulkan saudara-saudaranya untuk senantiasa melaksanakan doa bersama ketika sampai pada malam nisfu Sya'ban. Maka disinilah umat Islam pada malam nisfu Sya'ban, karena semua diistijabai oleh Allah, mereka berdoa. Nah, kemudian bagaimana dengan surah Yasin 3 kali itu? Nah, ini kan suatu suatu tradisi ya. Bagaimana dengan membaca qiraatu Yasin lailataha ba'dal maghrib wad du'a al-masyhur? Famin ba'di ahli shalah min indi nafsi kila huwa albuni wala ba'sa bimithli dzalik. Jadi bagaimana Yasin 3 kali itu dilakukan oleh Syekh Albuni? Apakah itu salah? Tidak salah. Lawang yang dibaca itu Yasin kok. Yang dibaca itu adalah Al-Quran. Dalam riwayat yang lain, bagaimana kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, Yasin itu 5 qiraat lah. Tergantung niatnya apa. Jadi memang membaca Yasin 3 kali ini dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Kenapa? Melihat potensi terkabulnya doa kita pada malam nisfu Sya'ban. Nah, bagaimana kita melakukan suatu kegiatan di malam nisfu Sya'ban itu? Karena lihadhil lailati fadlan wa annahu yaqa'u fiha maghfiratun makhsusatun wastijabatun makhsusan. Ya. Wastijabatun makhsusah. Ini sebagaimana di dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah. Ya. Wa min thamma qala Syafi'i inna du'a istajabu fiha. Imam Syafi'i juga mengatakan doa pada malam nisfu Sya'ban itu diistijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang berbahagia, bulan Sya'ban ini mari kita perbanyak amal baik. Malam nisfu Sya'ban kita kumpul sama teman-teman. Ya. Kalau tidak lagi dihalang ya. Tapi kemungkinan besar Sya'ban ini tetap masih tidak boleh kumpul-kumpul. Ya di rumah masing-masing. Kita berdoa kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh tabi'in. Kita baca Yasin 3 kali. Ini tidak bertentangan dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Silakan amalkan. Yang tidak mau tinggalkan. Gak usah menghina orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Lawang itu cuma baca Quran. Itu cuma baca Yasin.
Saudara, secara umum hadisnya sahih. Secara umum sudah jelas Nabi beri contoh senang melakukan kebaikan dan berdoa itu bagian daripada kebaikan. Baca Yasin bagian daripada kebaikan, apalagi bertepatan pada malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah berdoa pada malam nisfu Sya'ban dan doa kita diijabahi oleh Allah. Corona ini dihilangkan oleh Allah. Penyakit-penyakit ini ditiadakan oleh Allah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita berdoa pada momen yang diistijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tradisi Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita galakkan, harus kita lestarikan, harus kita lanjutkan. Tentu kita mengajak pada kebaikan tanpa dengan cacian. Kami berbeda dengan siapapun, tidak masalah. Kami tidak akan mencaci, kami akan terus mengajak kebaikan tanpa harus melakukan cacian, hinaan dan lain sebagainya.